Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Israel, Iqra basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Nah, alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Mudah-mudahan untuk seterusnya silakan lihat keadaan di sekeliling kita terlebih dahulu. Apakah sudah rapi? Nah, kalau masih ada sampah, Pak kasih waktu 1 menit untuk membersihkan sampah tersebut. Nah, materi kita kali ini adalah tentang akhlak tercela. Nah, akhlak tercela kalau kita kaitkan dalam kehidupan, apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Tidak. Nah, tidak boleh dilakukan. Sebelum juga kita mulai, siapakah yang masih ingat dengan materi kita yang yang telah berlalu? Nah, apakah itu? Nah, apa itu Anania? Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu dia ya. Sifat menilai sesuatu berdasarkan kepada kepentingan diri sendiri. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang putus asa. Adapun materi tentang putus asa ini yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dari tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kalian atau anak bapak menyaksikan gambar, video, dan literasi, maka harus mampu menjelaskan pengertian Anania, putus asa, badat, dan tamak. Namun pada kali ini kita fokus kepada materi putus asa. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran kita kali ini, nah, Bapak punya LKPD. Silakan anak-anak Bapak kerjakan LKPD ini terlebih dahulu. Sudah ada di sana buku paket. Silakan baca buku paket tersebut, lalu kerjakan LKPD tersebut. Silakan dikumpulkan LKPD tersebut. Nah, untuk hasilnya itu akan Pak sampaikan minggu yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok itu mendiskusikan materi kita kali ini. Nah, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok. Lalu diskusikan. Setelah mendiskusikan itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, ketika diskusi berlangsung, di situ ada juga penilaian yang akan Bapak beri dan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan bekerja. Makasih waktu 1 menit untuk bikin kelompok. Nah, silakan
setelah diamati gambar tersebut, lalu coba gali informasi, lalu komunikasikan terhadap gambar yang telah dilihat. Silakan lihat video berikut ini. Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, kok gue gampang banget nyerah ya? Ketika lo butuh buat terus berjuang, mungkin lo malah ngerasa kayak jadi banyak banget alasan buat lo berhenti. Lo mulai kepikiran, apa semua perjuangan lo really worth it? Apa lo sebenarnya sanggup? Dan gila nih banyak banget jadinya alasannya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau nyerah. Nyerah itu biasa kok, everybody does it. Tapi lo tahu juga nih bahwa lo butuh jadi pantang menyerah. Gue yakin lo juga gak mau hidup lo ini biasa-biasa aja dan stuck di keadaan kayak sekarang aja. Gak mau kan? Nah, Adalah mengamati gambar dan video tadi. Nah, silakan anak-anak Bapak simpulkan apa yang dapat disimpulkan dari dua ilustrasi tersebut. Dari foto dan video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa keputusasaan tidak berguna bagi diri sendiri. Contoh pada gambar, terlihat seorang yang sedang duduk dengan putus asa dan itu tidak akan merubah nasib hidupnya. Sudah bikin kelompok, silakan anak Bapak diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Nah, diskusi ya. Ingat, aku kata apa tadi? Ketika diskusi itu ada nilainya. Yang bekerja ada nilai. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang tentang putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha dan melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti hapus harapan, tidak ada harapan lagi. Seorang yang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab orang putus asa biasanya karena terjadi kegagalan yang berulang kali. Adapun dampak negatif dari putus asa antara lain sebagai berikut. 1. Merugikan dirinya sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang berputus asa. Berikut ini merupakan sikap seorang yang mencerminkan orang telah berputus asa. Antara lain, 1. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Adapun cara untuk menghindari putus asa, 1. Merenungi kegagalan yang dialami dan orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Tanyakan apa dampak negatif putus asa? Pun dampak negatif dari putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Dari kelompok 4 akan ingin mempertanyakan dampak putus asa. Putus asa merupakan suatu sikap akhlak
kita hindari. Namun pada kenyataannya, banyak kita lihat sehari-hari orang yang berputus asa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa hal demikian terjadi? Dan apa faktor yang menyebabkan seorang berputus asa? Asa terjadi karena kegagalan yang dialami selama berkali-kali. Faktor-faktornya yaitu kegagalan tersebut tidak menjadi cambuknya lagi untuk melaksanakannya kembali dengan semangat, tetapi menjadi kegagalan yang dia lakukan dan menjadi sikap putus asa. Kesimpulannya, putus asa itu tidak baik untuk diri sendiri karena memiliki dampak negatif yang akan merusak ke dalam pikiran kita. Cara untuk menghindari putus asa adalah berusaha dengan sebaik mungkin dan bersemangat, karena putus asa tadi adalah karena kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Baiklah, cuma sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan coba jelaskan sedikit tentang materi putus asa. Silakan perhatikan. Putus asa merupakan sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu meraih segala sesuatu harapan. Nah, inilah suatu sikap yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Seseorang yang ingin berhasil, maka mereka harus menerima kegagalan terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita merasa ada kegagalan terlebih dahulu, nanti ketika kita sampai suatu keberhasilan, maka kita akan mampu mempertahankan keberhasilan tersebut. Coba kita lihat, banyak dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang telah berhasil meraih cita-citanya, hidup senang, dan mendapatkan fasilitas itu yang mereka nikmati dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah buah dari hasil kegagalan yang berkali-kali mereka lakukan. Nah, kita sudah mempelajari ada berapa tadi? 4, yakni pengertian, dalil, ciri-ciri, dan dampak. Nah, silakan anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada kali ini. Kesimpulan dari putus asa adalah sikap yang harus kita hindari karena memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi diri kita sendiri. Kalau kita memiliki sikap putus asa, kita tidak akan berhasil dalam meraih kehidupan. Nah, silakan beri penilaian. Bagaimana? Apakah pembelajaran kita hari ini bagus atau tidak? Bagus. Nah, apakah pembelajaran dengan sistem seperti ini harus kita terapkan untuk selanjutnya? Ketika apa menyampaikan materi seperti ini, bagus atau tidak? Bagus. Bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Sebelum kita tutup, silakan kerjakan tes formatif ini terlebih dahulu. Waktu 10 menit untuk mengerjakan tes formatif. Silakan dikumpulkan. Akmal, silakan kumpulkan Akmal. Nah, untuk hasilnya minggu akan datang Pak beritahu berapa hasil tes formatif kita kali ini. Apakah ada peningkatan dari yang minggu telah berlalu ataukah masih sama? Lanjutnya, nah untuk minggu yang akan datang, silakan anak-anak Bapak cari materi tentang ghadab. Nah, apa itu ghadab? Dalil tentang larangan ghadab, ciri-ciri orang ghadab, dampak negatif ghadab, dan kisah tentang perilaku ghadab. Nah, ini adalah materi yang harus anak-anak Bapak cari. Nah, minggu depan semua materi ini sudah dapat tentang ghadab. Kita harus menghindari yang namanya akhlak tercela. Karena akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim. Karena setiap muslim harus saling tolong menolong dalam kehidupan.
yang baik harus mencerminkan akhlak terpuji dalam kehidupan. Tidak boleh akhlak tercela, karena hal tercela sering membawa yang namanya kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetap jaga kesehatan, lalu jaga jarak, dan makan makanan bergizi. Insya Allah kita selalu sehat dan akan selalu dapat menuntut ilmu agar apa? Bisa meraih cita-cita yang baik di masa yang akan datang. Terlepas pimpin doa terlebih dahulu.